teman-teman yang teman-teman harus pelajari? Sebelum ING, teman-teman mempelajari kamera jenis apa? Familiarisasinya? Pernah belum? Familiarisasi apa sebelum ING? Yang di kamera studio, Pak. Ya, kamera studio. Jadi teman-teman harus ya MPC khususnya ya yang dengan karena saya lebih di materi kamera nanti ke depannya. Yang kita pelajari di kampus nanti ada 3 kamera. Biasanya juga keluar di ujian ini. Coba sebutkan 3 jenis kamera menurut fungsinya. Yang pertama kamera studio yang sudah dipelajari teman-teman ya. Yang kedua adalah yang ini adalah kamera ING yang kita pelajari. Kemudian kamera IFV. Tadi kita udah menjawab kamera ING. ING itu kepanjangan dari apa? Electronic News Gathering, Pak. Electronic News Gathering. Oke, itu untuk ING. Kalau IFV? Ada yang tahu IFV itu apa? FP-nya Field Production bukan ya, Pak? Iya, benar, Field Production. Jadi ING adalah Electronic News Gathering, kalau IFV adalah Electronic Field Production. Seperti itu ya. Nah, ING, kamera ING yang kita pelajari ini ada kamera jenis ING, tetapi bisa juga digunakan sebagai sistem kamera IFV. Itu ya. Jadi jenisnya bisa kamera ING ini awalnya, tetapi kamera ING kalau kita rubah beberapa itemnya bisa menjadi kamera sebagai fungsinya sebagai kamera IFV. Nah, apa itu kamera ING? Kamera ING adalah Electronic News Gathering, dari kepanjangannya aja sudah kelihatan ya, news gathering. Jadi digunakan untuk meliput berita, infotainment, berita atau apapun. Kalau teman-teman lihat wartawan di TV ya, itu menggunakan rata-rata menggunakan kamera ING. Kamera ING karena syarat kamera ING adalah portable, mudah dibawa, mudah digunakan. Mudah itu tergantung ya SOP ya, tergantung teman-teman kalau sudah familiar dengan kamera itu akhirnya mudah, tetapi kalau memang belum pernah memakai sama sekali akhirnya susah. Itu portable, mudah digunakan, cepat untuk men-setting, kemudian di dalam kamera tersebut terdapat 3 item, ada lensa. Yang kedua itu ada head kamera atau sistem kameranya, bodi kameranya. Yang ketiga ada adapter kamera. Jadi ada tiga itu item yang ada di kamera ING. Lensa, head kamera, kemudian ada adapter. Nah, yang ketiga itu adalah kamera tersebut harus terdapat VTR. Apa yang dimaksud VTR, teman-teman? VTR itu apa? Ada yang tahu? Video tape recorder, Pak. Ya, VTR itu adalah video tape recorder yang difungsikan untuk merecord atau memplayback gambar. Jadi wartawan itu harus bisa langsung mengambil gambar secara cepat untuk mengambil atau meliput berita. Seperti itu. Jadi kasus-kasus apapun wartawan harus bisa cepat untuk mengambil berita dengan SOP pengambilan gambar. Pastinya banyak yang harus diatur, ada iris, exposure, gain, dan macam-macam ya. Kemudian komposisi juga harus diperhatikan karena memang ada aturan-aturan estetika untuk mengambil gambar tersebut. Untuk secara jurnalistik, kalau kita wartawan kita akhirnya berbicara di jurnalistiknya. Seperti itu untuk ING. Kemudian kalau IFV, Electronic Field Production, yaitu kamera yang biasanya digunakan untuk pengambilan atau memproduksi suatu acara. Misalkan IFV itu bisa digunakan untuk membuat iklan sistemnya, bisa digunakan untuk membuat film, kemudian proyek-proyek sesuatu yang memang di situ butuh persiapan. Film kan pastinya membutuhkan persiapan. Kita harus bedah naskah, kita harus reki. Ada yang tahu reki? Reki itu survei, Cek survei lokasi, lab. Pak. Ya, Ya, cek lokasi, survei lokasi, cek alat dan lain-lain, itu reki. Jadi beberapa IFV adalah sesuatu yang prosesnya lebih panjang daripada ING. IFV itu ada sesuatu yang memerlukan setting. Bisa juga teman-teman melakukan talk show, kemudian apa itu IFV sistemnya. Jadi kalau tadi VTR-nya ING itu VTR-nya ada include di dalam bodi kamera, tetapi kalau IFV VTR-nya itu terpisah, tidak ada di bodi kamera, tetapi terpisah. Ada petugas atau ada kru yang memang untuk melakukan pekerjaan sebagai petugas VTR, video tape recorder, untuk melakukan record. Dia bertanggung jawab untuk merekam gambar dan memplayback gambar, misalkan dari sutradara atau dari pihak tertentu ingin menyaksikan gambar yang sudah direcord. Nah, itu VTR terpisah. Kemudian sistemnya, dia harus mengembangkan sistem atau menginstal sistemnya.
atau kalau di TV kita sebut itu docking, jadi menginstalasi. Itu untuk EFI. Paham ya perbedaannya ya antara ING dan EFI, teman-teman? Paham? Ada Iya, Pak. pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan antara kedua kamera itu. Halo? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum. Baik. ING, EFI sudah kita bahas. Kemudian ada kamera studio. Kamera studio ini teman-teman sudah patok. Udah dapat teman-teman ya? Konversi kamera studio? Sudah, Pak. Ya, Sudah. berarti sudah paham, tidak perlu saya panjang lebar menjelaskan. Kamera studio adalah kamera yang pastinya tidak pakai di dalam studio. Walaupun kamera studio itu terkadang bisa juga dipakai di luar studio. Tapi memang lebih baik di dalam studio karena beberapa kamera studio itu membutuhkan area yang dingin. Karena kalau kita di dalam studio itu pasti nanti ruangannya pasti akan dingin. Kalau teman-teman praktek biasanya pasti membawa jaket karena di ruang studio MMTC itu biasanya dingin macam itu. Karena apalagi kalau produksi TV ya itu bisa nyala hampir 24 jam satu hari ya, kalau kita lihat di acara TV-TV di stasiun itu kan hampir nyala terus tuh peralatan. Makanya memang harus disupport dengan AC karena itu peralatan nyala terus, kemudian jangan sampai terjadi overheat di situ di peralatan tersebut. Itu untuk kamera studio. Kamera studio juga dibagi 3. Dia harus sudah terinstal malahan kalau di kamera studio. Ada ruang produksi, kemudian ada sub master, ada sub control, kemudian ada master control. Jadi ada 3 ruangan itu kalau kita di studio besok. Semacam itu. Oke, ini untuk opening, untuk awalan kita kuliah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke materi. Oke. Tidak ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak, saya lanjut. Ya, Pak. Belum ada, Pak. Lanjut. Belum. Oke. Sebentar saya siapkan materinya. Teman-teman, apakah ada yang belum pernah menggunakan kamera? Atau ada yang sudah pernah menggunakan kamera jenis ING? Atau memang ada yang dari nol belum pernah memakai? Jadi karena biasanya semester 1 itu mendapatkan teori dulu ya, tetapi baru nanti prakteknya semester 2. Tapi khusus di tahun ini karena kurikulum baru, jadi prakteknya itu langsung di semester 1. Aman ya semua? Bisa ya, tapi Saya halo, pernahnya, gimana Nisa? saya pernahnya cuma pakai handycam, Pak. Handicap, oke, nggak apa-apa. Jadi biar saya tahu siapa yang pernah, siapa yang enggak. Karena kalau kita pukul rata, itu mungkin tidak mungkin ya, karena memang ada yang benar-benar nol, belum pernah memakai kamera jenis ING, kamera profesional, tapi hanya saja bisa menggunakan kamera handycam atau kamera-kamera HP misalkan, nggak apa-apa. Jadi kalau mau jadi kita bikin fleksibel aja sebenarnya. Kalau memang nanti memang tidak paham, bisa bertanya atau bisa lewat langsung ke saya, ke Jabri, itu nggak masalah. Oke. Saya akan share jenis yang akan kita gunakan untuk kamera ING adalah jenis kamera MC 1500. Nah, kamera jenis ING itu ada banyak. Sony mengeluarkan banyak seri. Panasonic juga sama. Canon, Nikon itu juga mengeluarkan kamera jenis-jenis ING, teman-teman. Electronic Secretary, jadi beberapa merek juga mengeluarkan kamera jenis ING. Lalu yang kita gunakan hari ini adalah kamera MC 1500. Di tahap selanjutnya kita juga akan belajar kamera ING jenis yang lain, seri yang lain. Ada X70, ada seri jenis NX, ada juga seri jenis EX3. Nah, EX3 itu yang cukup tinggi yang ada di MMTC ya, itu bisa digunakan untuk jenis EFP juga produksinya. Untuk kamera jenis ING. Teman-teman, saya harap untuk teman-teman teknik khususnya teman-teman juga tahu harga kamera ini berapa, kemudian sewanya berapa, itu nanti buat pengalaman teman-teman saat praktek. Karena kalau kita udah melakukan praktek besok secara offline, itu pastinya ada beberapa peralatan yang teman-teman sewa. Jadi teman-teman tahu harganya, harga sewanya berapa. Kalau dengan tahu harganya, pasti akan lebih berhati-hati untuk menggunakan. Ada beberapa kamera ING yang maksudnya low budget, ada juga yang memang mahal ya. Kamera ini sekitar 15 sampai 20 jutaan lah, 15 juta lah.
Tapi ada juga kamera jenis ING yang harganya 60 hingga 100 juta. Itu baru kamera ING. Yang lebih dari itu juga ada. Kalau bermain dengan kamera studio lebih hati-hati lagi teman-teman, karena memang harganya ratusan juta. Bahkan nanti yang di studio 1 itu teman-teman akan bermain dengan kamera yang harganya 1 miliar. Itu yang ada di kampus. Nah, ada yang pernah menggunakan kamera jenis ini sebelumnya? Kamera ING itu semacam ini? Pernah, Pak. Kamera MC? Siapa yang pernah? Saya, Pak. Oke, Bagas pernah ya? Nah, Pernah. ya. Kenapa? MC 1500 atau 2500 yang digunakan? 2500, Pak. 2500. Ya. Oke, kamera jenis seri MC ini itu ada dua jenis yang seri ini, 1500 dan 2500. Perbedaannya tidak banyak. Ada kalau 2500 itu mungkin ada LED-nya, kemudian juga ada beberapa tombol di situ, tapi kalau yang kita pelajari di sini adalah MC 1500. Nah, teman-teman, saat kita posisi di offline ya, itu beberapa peralatan yang harus teman-teman gunakan, yang perlu teman-teman buat. Sebentar ya, saya stop dulu. Oh ya, bentar teman-teman, saya izin keluar bentar ya. Nanti saya kesini lagi ya. Ada Baik, panggilan Pak. sebentar. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Aman, Pak. Ntar kabarin kalau saya. Teman-teman, ada lagi? Iya, aku di sini. Halo? Halo, Pak. Iya, Sudah Pak. terdengar suara saya? Iya, Pak. Terdengar, Ya. Pak. Habis ini tuh giliran saya tes PCR soalnya. Jadi harus masuk dulu ke ruangan PCR. Oke, Pak. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, ada beberapa item ya yang akan kita gunakan untuk praktek secara offline. Yang pertama nanti biasa saya minta untuk teman-teman pinjam tripod. Ini tripodnya. Ini tripodnya, ada dua jenis tripod yang ada di kampus, yaitu tripod Velbon dan tripod Liebeck. Tripod Velbon dan tripod Liebeck. Di situ terlihat teman-teman screen-nya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke. Ini Velbon, kalau kita lihat jenis serinya ada PH268R, tetapi kalau Liebeck kita gunakan yang ada di kampus TH650DV. Nah, untuk tripod sendiri teman-teman itu ada banyak ya, ada banyak jenis dan mereknya. Yang harga dari 1 juta, di bawah 1 juta pun ada juga sampai tripod yang harganya hingga 100 juta. Bahkan lebih, seperti Manfrotto, merek-merek Manfrotto itu cukup mahal. Karena biasanya digunakan untuk kamera profesional dan digunakan juga untuk kamera-kamera film, apalagi itu tripod itu cukup mahal karena tripod itu juga sangat menentukan hasil gambar teman-teman. Dimana nanti kalau kita membutuhkan tilt up, tilt down, pan dan lain-lain itu paling tidak tripodnya mendukung untuk melakukan pergerakan gambar yang smooth. Nah, semacam ini. Oke. Nah, jenis dari tripod kedua ini itu berbeda ya. Jadi misalkan teman-teman perbedaannya lebih ke ininya, tingginya. Misalkan Velbon ini kalau sudah tinggi maksimal, teman-teman masih bisa meninggikan tripod itu menggunakan ini leher yang ada di tengah ini. Nah, ini bisa ditinggikan dengan memutar tuas, jadi dia bisa lebih tinggi. Tetapi kalau Liebeck, kalau teman-teman ketiga kaki ini sudah ditinggikan maksimal, itu sudah tidak bisa. Jadi kalau digunakan sebagai kamera master biasanya, kalau misalkan teman-teman syuting band-bandan, kemudian di depannya terdapat banyak audiens, membutuhkan level lebih tinggi, biasanya menggunakan, kalau di kampus biasanya menggunakan kamera tripod dari Velbon ini. Jadi
tinggi dari valve itu bisa lebih tinggi dari standar tinggi manusia paling tidak. Ini untuk gambar nomor 1 ya gambarnya. Gambar nomor 2 ini yang gambar warna hijau itu disebut apa? Ada yang tahu? Halo? Water pass. Ya, disebut water pass ya di gambar nomor 2 ini. Jadi hampir semua tripod itu pasti umumnya ada water pass. Ada yang tahu fungsi water pass, teman-teman? Ngatur itu mungkin Pak, kestabilan maksudnya itu kayak Oke. Biar kita tahu seimbang enggaknya, iya Pak. Pak, seimbang atau enggaknya Pak. Oke. Balance. Saya izin buat masuk dulu ya. Swab dulu ya. Baik. Sebentar. Baik Pak, baik, Pak. Oke, Baik, Pak. nanti kita lanjut. Oke Pak. Teman-teman wajib untuk melakukan ini soalnya. Kalau levelnya tingkat presiden kita harus PCR. Kalau tingkatnya level event itu antigen cukup. Macam itu sih kalau di event sekarang. Tadi sampai masih di tripod ya, benar ya? Iya, Pak. Iya Pak. Ya. Iya, Pak. Iya Pak. Oke, ini tadi kita membahas masalah water pass ya, benar ya? Oke, ini water pass, kemudian ada juga. Nah, teman-teman untuk mengatur water pass itu kalau di valve teman-teman harus mengatur ketiga kakinya ini. Jadi kalau misalkan dasar alasnya itu tidak rata ya bawahnya, teman-teman mengaturnya melalui ketiga kakinya itu. Tetapi kalau di libek itu beda lagi. Kalau di libek teman-teman ada mengaturnya bisa melalui ini nih. Ini ada semacam mangkoknya ya di situ. Kemudian teman-teman bisa mengatur melalui ini untuk di libek. Jadi walaupun ketiga kakinya itu tidak seimbang, tidak rata, teman bisa mengatur melalui ini. Tetapi saran saya SOP awal di tripod itu teman-teman tetap paling tidak ketiga kaki itu rata. Jangan ada yang sisi sebelah atau tinggi sebelah. Usahakan seperti itu agar tidak terjadi kemiringan kemudian mengakibatkan kamera itu jatuh. Nah, kemudian itu ya pentingnya SOP ya, kita harus tetap memperhatikan standar operasional prosedur untuk kamera. Karena banyak sekali kejadian teman-teman kamera itu jatuh. Oke. Bentar. Kita lanjut gambar selanjutnya. Nah, ini gambar 5 itu untuk pengendali untuk pengambilan pergerakan gambar. Pergerakan gambar apa yang teman-teman sudah tahu? Misalkan menggunakan tripod itu apa aja? Ada yang tahu? Panning sama Panning. tilt. Ini tilt up, tilt down. Ya, pergerakan gambar itu ya kalau kita menggunakan tripod ada panning, pan kanan, pan kiri, pan left, pan right, dan tilt up dan tilt down itu bila menggunakan tripod. Tetapi ada juga banyak pergerakan gambar tanpa menggunakan tripod itu ada crab, kemudian ada juga track in, track out, misalkan menggunakan dolly track, kemudian juga kalau handheld juga teman-teman juga bisa melakukan pergerakan gambar selain menggunakan tripod. Gambar nomor 6 ini disebut apa teman-teman? Kita masih bermain di tripod. Gambar nomor 6 ini disebut ya, gambar nomor 6 itu disebut mounting, tetapi kalau nanti kamera besar bisa juga ada mountingnya tetapi lebih panjang dan lebih besar, itu menggunakan plate namanya. Kita menyebutnya kadang plate, terkadang kita sebut mounting pun nggak masalah, tetapi banyak yang harus diatur. Tapi kalau di kamera, kalau khususnya ini mudah nih, ada 2 skrup ini silakan dimasukkan di tempatnya. Jadi ada nanti teman-teman bisa memutar ring tersebut yang diposisikan di kamera, kemudian mounting ini dimasukkan ke dalam tripod ini, dudukan tripod semacam ini. Ya, nanti semoga sudah offline. Kalau offline kita akan mengulang lagi untuk tripod. Nah, alat yang kedua yang teman-teman harus pinjam itu adalah monitor, teman-teman. Jadi ada 3 item ya, ada tripod, ada monitor, kemudian ada unit kameranya. Untuk monitor ini ada 2 jenis teman-teman, monitor analog sistemnya dan monitor yang sudah digital untuk sistemnya ya. Yang gambar nomor 8 ini kita pilih gambar nomor 8 kita lihat bagian belakang, itu ini masih jenis yang analog. Tetapi kalau ada sistemnya SDI atau digital, perangkatnya yang ada di stiker ini teman-teman. Perangkatnya hampir sama dengan sebelahnya, yang warna di perangkat blok warna hitam. Tapi kalau SDI digital itu ada yang di warna silver. Tapi untuk monitor ini tidak ada ya, karena yang dipinjam ini adalah monitor jenis analog untuk sistemnya. SDI ada yang tahu
SDI itu apa? Ada yang tahu kepanjangan SDI atau digital? Halo? Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak? Terdengar? Nah, itu ya. Nggak Terus, tahu Pak, nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oke. SDI itu Serial Digital Interface ya. Kepanjangan dari itu. Kemudian, nah kalau kita mau minjam kamera MC, kalau kita ngebon kamera MC, itu kita memakai dengan monitor ini sudah cukup. Karena memang outputnya masih menggunakan yang analog atau masih komposit. Semacam ini kita saya tunjukkan gambarnya outputnya. Nah, ini ya di gambar 14 sudah terdengar? Sudah terlihat teman-teman? Nah, Iya, itu Pak. untuk outputnya. Nah, output kamera sebenarnya output kamera ini itu bisa dua teman-teman. Ada HDMI dan ada juga yang komposit seperti itu. Untuk kamera jenis MC. Oke, kita lanjut. Tadi sudah ada yang mau tanya untuk monitor ada banyak ya jenisnya ya, tidak hanya seperti ini ya. Kalau di MMTC yang saya fotokan ini yang ada di kampus seperti ini. Tetapi kalau di luar, maksudnya di luar kampus, teman-teman mungkin pernah melihat itu sekarang juga jenis monitornya ada banyak sekali. Ada yang pernah menjumpai jenis-jenis monitor, mungkin monitor untuk syuting film atau syuting apapun? Atau belum? Saya belum Pak. Belum ya. Jadi silakan kalau mau mencari-cari file datanya bisa di Google juga bisa sih kalau teman-teman pengen lihat. Tapi kalau di kampus mesti menggunakan monitor ini yang akan kita pakai kalau kita praktek kamera ING jenis MC. Baik, gambar selanjutnya gambar 9. Nah, ini item unit yang kita pakai saat kita praktek offline itu biasanya kita bongkar dulu nih, di dalam isi tas itu terdapat unitnya apa aja. Nah, ini jangan sampai nanti saat teman-teman mengembalikan kamera di workshop itu ada barang-barang yang tertinggal. Karena nanti konsekuensinya bila ada barang yang hilang atau tertinggal, itu nanti teman-teman pasti akan mengganti. Dan itu pernah ada yang kejadian ya di kelas kalian, itu pernah ada yang kejadian yang menghilangkan busa atau namanya apa ya, busa di mikrofonnya semacam ini. Nah, ini cukup berharga juga, harganya juga lumayan ya, sekitar 200 sampai 300. Nah, itu jangan sampai hilang. Nah, itemnya ada ini teman-teman, ada unit kameranya, kemudian ada adaptor, kemudian ada kabel, ini jacknya menggunakan kabel RCA ya, koaksial RCA, kemudian ada baterai dengan 2 unit baterai, kapasitasnya berbeda, ada yang besar dan yang kecil, dan ada juga kabel data untuk mengcopy file dari komputer ke PC. Ini unit dari kameranya. Nah, ini adapternya. Untuk mengecas baterai teman-teman bisa menggunakan kameranya atau bisa juga menggunakan charger eksternal atau portable. Nah, teman-teman kalau mau ngecas baterai di luar kamera posisinya harus off, posisinya harus mati. Jangan posisi record atau posisi kamera nyala, karena tidak akan bisa seperti itu. Untuk daya itu akan masuk ke baterai. Nah, selain Bagas, siapa lagi yang pernah menggunakan kamera ini? Saya Pak, Siapa, Mas? Muhammad Miftahudin, tapi cuma buat diambil ngesut, nggak ikut nyeting Pak. Pas Diambil, PKL. pas PKL diambil untuk apa? Ngesut acara doang, nggak ikut nyeting kameranya. Oh, Ya, berarti tidak sampai ikut. lokasi tinggal nggak pakai ya, jadi tidak ikut settingnya ya. Iya Pak. Oh, gitu. Nah, terus yang diatur apa, Mas? Kemudian tinggal record gitu atau ada sesuatu yang kamu atur di kamera ini yang Mas ingat? Karena Paling kalau kamu seperti itu Pak.
Nah, kalau kameramen kan pasti sebelum record pasti memikirkan gambar ya, apa yang perlu diatur dulu. Tidak langsung tiba-tiba record kan. Pasti bisnis dicek dulu. Kira-kira apa aja yang perlu diatur teman-teman? Ya Mas Baga apa Mas apa? Sorry tadi. Muhammad Miftah ya. Paling cuma ya melengkapi apa yang diperlukan, terus kalau masalah segitiga exposure-nya bukan saya yang nyeting, Pak. Oke, berarti exposure itu bukan Mas Miftah ya. Padahal sebenarnya exposure itu bisa berubah-berubah saat teman-teman mengambil gambar. Saat mengambil gambar itu tergantung kondisinya di lapangan, cahayanya apakah naik turun atau teman-teman melakukan pergerakan in zoom, terkadang exposure itu dapat berubah-berubah. Jadi tidak di lock juga sebenarnya exposure itu harus berapa. Kalau di kamera itu kan sebentar teman-teman, saya tak izin bentar ya. Oke, Pak. SOP seorang kameramen itu pasti harus tahu dasar-dasar untuk menghidupkan kamera apa. Teman-teman masih di tempat? Sorry. Masih aman, Pak, aman, Pak. Aman, Pak. Ya? Masih, Pak, masih. Ya, maaf ya, saya agak crowded di sini. Iya, nggak apa-apa. Jadi pengaturannya banyak. Kalau di kamera itu ada iris, ada exposure, ada gain, ada shutter speed, ND filter dan lain-lain. Itu yang perlu diatur teman-teman saat melakukan pershootingan atau pengambilan gambar. Nanti kita akan pelajari apa aja yang perlu kita atur di situ. Basicnya paling tidak itu ada shutter, ada exposure, ada gain, ada ND filter. Setelah teman-teman tahu teknisnya, kemudian nanti pastinya akhirnya jam terbang yang menentukan. Teman-teman sebagai DOP atau kameramen handal itu akhirnya jam terbang dengan banyak pengalaman saat melakukan pembelaan gambar. Dengan banyak pengalaman itu pasti akan tahu gimana sih gambar-gambar yang baik, tetapi harus sebelumnya teori-teori itu juga harus dipelajari. Teori-teori khususnya tentang ini ya, blocking kamera ya, headroom, locking room, komposisi dan lain-lain. Gambar 10 ini adaptor. Oke, kita lanjut ya, ini adalah tadi gambar. Nah, unitnya kamera ini dari atas teman-teman, dia ada viewfinder, kemudian ada LCD monitor, kemudian ada mikrofon, ini ya, kemudian ada tombol zoom in dan zoom out dan tombol rec di bagian atas. Ini. Lalu, nah, gambar 12 ini adalah mikrofonnya. Ada yang tahu jenis mikrofonnya ini menggunakan jenis mikrofon apa? Ada 2 jenis mikrofon yang sering kita dengar. Itu ada apa aja, teman-teman? Jenis mikrofon? Halo? Ada yang tahu? Halo? Aduh, lupa, Pak. Oke, Tapi ada. sering make pada. Nah, itu harus tahu. Shotgun bukan sih, Pak? Shotgun itu lebih ke pola arahnya. Polanya shotgun, dia menunjukkan satu arah shot. Jadi nah, kalau jenis yang kita pakai itu kebanyakan ada dynamic dan ada kondenser. Oke, itu ya. Nah, kalau mau shotgun itu pola arah. Jadi kalau pola arah audio itu ada 3 paling tidak teman-teman tahu. Yang pertama adalah omnidirectional. Omni itu segala arah. Jadi dengan satu mic teman-teman bisa mengambil sumber suara 360 derajat. Jadi dia sumbernya ke segala arah. Kemudian ada unidireksional. Unidireksional itu satu arah. Kemudian ada satu lagi bidireksional, itu unidireksional itu yang 2 arah. Oke, itu untuk mikrofon. Nah, kemudian teman-teman, untuk di gambar 13 kita lihat di sini tertulis ya, yang sebelah kiri ini. Ada AV out dan ada komponen out. Nah, kita lihat kalau kita buka AV out ini semacam ini nih gambarnya AV out. Ada RCA, ini jacknya dengan gunakan jack RCA. AV out. Menggunakan jack RCA. Dan yang sampingnya kalau tertulis ini adalah komponen out. Nah, untuk AV out ini, audio video out, itu adalah yang merah, putih, dan kuning, teman-teman. Merah dan putih ini untuk audio, yang kuning itu untuk video. Tetapi kalau komponen out, teman-teman, ini komponen out ya, itu teman-teman harus menyolokkan semuanya. Itu bersinyal video.
Kalau misalkan ada satu video yang tidak nyala, itu nanti warnanya hitam putih teman-teman. Kalau misalkan satu output tidak ada. Tapi kalau kuning ini sumber arusnya video cukup dengan menggunakan satu kabel. Yang putih dan kuning LR ya, itu untuk audionya. Nah, itu untuk outputnya. Selain output ini yang tadi kita udah bahas, ada juga output yang ada di kamera ini menggunakan output HDMI sinyalnya. Tuh. Ada yang tanya sampai sini teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Belum? Ya. Oke, kita lanjut juga. Ini terdapat tulisan internal memori ya di kamera MC ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau syuting lupa tidak membawa card, itu dapat langsung merekam gambar tapi menggunakan memori internal yang ada di kamera ini. Nah, internal memori kamera ini kapasitasnya 32 GB. Nah, misalkan 32 GB itu saat melakukan perekaman gambar habis, kamera ini juga disupport dengan memori eksternal, ada slotnya. Ke kiri bisa mas, sini mas. Kan masih jauh tuh. Motor bisa lewat. Bentar ya. Oke. Terus. Masih bisa sih. Kalau mepet ke kiri. Tapi burine ono. Break dulu, nanti kita akan lanjut. Nanti saya kabari jamnya, bisa nggak? Halo? Bisa. Nah, Pak. Bisa. Iya, Pak. Ya, daripada Iya, ya terhenti-henti, lebih baik gitu ya. Nanti Iya, saya Pak.